Gemuruh itu membelah sunyinya perbatasan. Tanpa peringatan dini yang berarti, raungan mesin roket berdaya ledak tinggi menyapu angkasa, membawa taring mematikan milik TNI Angkatan Darat melesat menembus batas cakrawala. Rudal balistik taktis Khan telah meluncur, mengukir garis takdir di udara, meluncur deras menuju jantung wilayah tetangga terdekat. Untuk para pengamat dan analis sebelah yang mendadak gerah dan mandi keringat dingin, tahan dulu napas Anda. Ini sama sekali bukan deklarasi konfrontasi, melainkan sebuah kalkulasi matematis di atas papan catur geopolitik kawasan. Kita semua sepakat, benang merah persaudaraan, kemanusiaan, dan perdamaian di Asia Tenggara tak boleh terkoyak oleh ego. Namun ingat, kedaulatan sebuah bangsa yang besar tidak pernah dibangun di atas rasa iba atau belas kasihan negara lain, melainkan di atas fondasi daya gentar yang disegani. Jika skenario paling ekstrim ini benar-benar terhampar di dunia nyata, sanggupkah benteng pertahanan udara milik Malaysia atau Singapura menangkis amukan sang monster kinetik ini? Mari kita bedah pakai data yang presisi, fisika militer, dan analisis yang menawan. Kecepatan dan manuver. Kita tidak perlu lagi membuang-buang waktu hanya untuk sekadar berkenalan dengan rudal Khan. Kami sangat yakin deretan spesifikasi, jangkauan, hingga reputasi rudal ini sudah terpatri di luar kepala Anda para pecinta alutsista. Yang wajib kita bedah secara dalam adalah kiamat kecil yang dibawanya saat ia terbang di angkasa. Saat hulu ledak seberat hampir setengah ton itu memasuki fase re-entry atau menukik kembali ke bumi, ia bergerak dengan kecepatan ekstrim yang melebihi Mach 5. Pada titik ini, Khan bukan lagi sekadar proyektil besi terbang, melainkan sebuah badai kinetik yang dipandu oleh kombinasi presisi GEPS dan INS, lengkap dengan kemampuan aeromanuver yang sangat anggun namun mematikan. Kecepatan hipersonik yang dipadu dengan lekukan lintasan yang tak tertebak adalah definisi nyata dari mimpi buruk bagi setiap operator radar pertahanan udara. Waktu reaksi musuh dipangkas habis hingga ke titik paling kritis. Sirin peringatan dini mungkin meraung di markas komando mereka, tetapi pertanyaannya, apakah sistem pertahanan mereka cukup lincah untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum segalanya terlambat? Menguji kubah besi Singapura. Mari kita uji skenario pertama, menembus benteng udara milik Singapura. Pulau yang sangat mungil secara geografis ini berdiri bak benteng berlapis baja yang dirancang nyaris tanpa celah. Ketika Khan terdeteksi meluncur dari perbatasan, sistem radar AESA ELM-2084 milik Angkatan Udara Singapura dipastikan bakal menyalakan alarm bahaya dalam hitungan detik. Untuk menangkal amukan balistik sekelas Khan, Singapura mengandalkan mahkota pertahanan udaranya, Aster 30 SAM-T, sebuah karya seni teknologi pertahanan barat yang dirancang khusus untuk memburu dan menghancurkan ancaman anti-balistik misail. Di atas kertas dan berdasarkan kalkulasi simulasi komputer, Singapura memiliki peluang yang amat tinggi untuk menciptakan efek hit to kill di udara sebelum Khan sempat menyentuh tanah mereka. Namun, dalam simfoni peperangan modern yang penuh dengan dinamika kaotis, tidak ada hal yang benar-benar mutlak. Bayangkan jika TNI Angkatan Darat tidak meluncurkan Khan sendirian, melainkan dalam pola peluncuran serentak, salvo attack, yang dikombinasikan dengan jepitan saturation attack dari berbagai sudut. Sistem komputasi tercanggih sekalipun bisa mengalami batas jenuh atau kebocoran algoritma. Dan ingat, untuk negara seluas Singapura, satu saja hulu ledak Khan lolos dan mendarat di pusat kota, peta sejarah pulau itu bisa ditulis ulang dalam sekejap. Menelusuri celah udara Malaysia. Sekarang, mari kita alihkan teropong analisis kita ke skenario kedua, menguji ketahanan tetangga kita, Malaysia. Dan di titik ini, alur cerita berubah menjadi analisis yang cukup puitis sekaligus getir. Secara objektif dan jujur secara akademis, militer Malaysia saat ini masih menyimpan celah strategis yang cukup menganga dalam perisai anti-balistik misail. Tulang punggung pertahanan udara mereka hari ini masih didominasi oleh pilar-pilar Short Range Air Defense, SHORAD, seperti sistem Starstreak, Rapier, atau Igla. Dalam takdir fisika militer, mencoba menangkis hantaman rudal balistik berkecepatan Mach 5 plus menggunakan sistem SHORAD ibarat Anda mencoba memadamkan lahar gunung berapi menggunakan setetes air mawar. Sangat tidak apple to apple dan secara teknis memang di luar jangkauan kinerjanya. Tanpa kehadiran perisai jarak menengah hingga jauh sekelas Aster 30, Patriot, atau S-400, garis langit Malaysia dipastikan sangat rentan dari terjangan kinetik rudal Khan jika dilesakkan dari perbatasan. Celah udara ini adalah fakta dingin di lapangan yang tidak bisa ditutup sekadar dengan retorika diplomasi.
keseimbangan strategis dan pesan dingin. Namun, mari kita jernihkan pikiran dan sudut pandang kita bersama. Apakah Indonesia menyiagakan rudal Khan untuk menebar anarki atau menginvasi tanah tetangga? Jawabannya tentu saja, tidak. Rudal Khan di tangan TNI Angkatan Darat adalah sebuah puisi diplomasi bertinta baja. Ia hadir bukan sebagai alat agresi, melainkan sebagai deterrence effect atau daya gentar puncak. Ini adalah bahasa universal di panggung geopolitik dunia yang berbisik halus, namun terasa sangat dingin kepada siapapun di luar sana. Nusantara adalah rumah yang sangat ramah dan bersahabat, namun memiliki pemukul jarak jauh yang sanggup meremukkan setiap jengkal ancaman yang berani mengusik kedaulatannya. Keseimbangan kekuatan, balance of power, inilah yang justru memelihara stabilitas dan kedamaian di Selat Malaka hingga Laut Natuna. Sebab sejarah mengajarkan, hanya bangsa yang siap berperanglah yang sanggup menjaga perdamaian tetap abadi. Pada akhirnya, Singapura mungkin punya perisai canggih untuk menangkis, sementara Malaysia masih harus merajut benang pertahanannya lebih rapat lagi. Namun, perisai terkuat suatu bangsa bukanlah seberapa banyak rudal yang kita luncurkan ke tanah musuh, melainkan seberapa kokoh rasa gentar yang berhasil kita tanamkan agar perang tidak pernah terjadi. Persaudaraan dan kemanusiaan adalah yang utama. Namun kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah mahkota yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Menurut sudut pandang Anda para analis setia update militer, apakah sudah saatnya Indonesia menambah armada rudal Khan ini, atau sekalian melompat ke sistem rudal jelajah antar benua? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.